Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Adriana dengan nomor BP 191011520063. Pada kali ini, izinkan saya untuk mendemonstrasikan program yang sudah saya buat. Berikut tampilan halaman login nih. Di sini nantinya Wakasis akan menginputkan username dan passwordnya. Jadi sebelum masuk ke halaman home, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password yang sudah terdaftar di database. Dimana pada database, username dan password yang terdaftar yakni username-nya Wakasis, passwordnya wksis123. Maka kita akan masukkan ya Wakasis dengan passwordnya wksis123. Klik tombol login, maka akan diarahkan ke tampilan halaman home. Setelah pengguna berhasil login sebagai Wakasis, maka akan muncul halaman home. Halaman home merupakan halaman utama dari sistem. Halaman home akan menampilkan menu-menu seperti menu data siswa, menu K-means, menu simple additive rating, dan logout. Pada menu data siswa, nantinya akan diarahkan ke menu untuk menginputkan data, di mana halaman ini nantinya akan menampilkan data-data apa saja yang akan diinputkan oleh Wakasis. Data-data yang akan diinputkan adalah NIPD, yakni nomor induk peserta didik, nama siswa, kelas. Kelas di sini ada kelas 1 sampai kelas 71 sampai kelas 77. Kemudian data pengetahuan, data keterampilan, sikap. Sikap di sini ada A sampai A, B, C, D. A sampai D, dan ranking, dan jumlah presensi atau jumlah absensinya. Dan jika kita mengklik tombol siswa, maka akan diarahkan ke halaman data siswa. Halaman data siswa akan menampilkan data siswa pada SMP Muhammadiyah 5 Padang. Data siswa ini didapatkan dari input data siswa yang dilakukan oleh Wakasis tadi. Dan Wakasis dapat melakukan perubahan data dengan mengklik edit dan menghapus data yang ada dengan mengklik tombol hapus. Di sini saya akan mengedit tombol mengeditnya, yakni misalnya sikapnya diubah jadi C misalnya. Terus kita lakukan simpan data. Maka nantinya data siswa berhasil diupdate. Selanjutnya yakni jika kita mengklik tombol hapus, maka data siswa berhasil dihapus. Selanjutnya kita cek di database, yakni pasti ada 69 data. Maka data yang akan saya olah yakni ada 7 data, maka kita akan menginputkannya kembali datanya dengan NIPD-nya yakni 2121217. Nama siswanya adalah Rahma Azra Medisa dengan kelasnya 76. Rata-ratanya 89,92, data kelampilannya 89,54, sikapnya yakni dinukanya adalah B, rankingnya yakni 13, dan jumlah presensi. Pada jumlah presensi ini, jika dia tidak memiliki absen, maka akan saya isi dengan skip. Kita akan melakukan simpan data. Maka data siswa bakal disimpan dan akan masuk ke database. Ini masuk ke database-nya. Selanjutnya, siswa jika sudah di halaman data siswa, berikut ada 70 data yang telah saya inputkan tadi. Pada halaman data siswa ini disimpan pada tabel siswa di database dengan strukturnya yaitu NIPD sebagai primary key, nama dengan pacar 25, kelas pacar 5, NRP atau nilai rata-rata pengetahuan dengan kuat karena dia memiliki nilai yang berkoma,
Begitu juga dengan nilai rata-rata keterampilan, yakni SWOT. Sikap yakni chart karena dia ada A, B, C, atau D. Ranking, integer, dan jumlah presensi chart. Karena kemungkinan nggak mungkin lebih dari dua karakter, yakni misalnya nggak mungkin lebih dari 30 hari atau berapa hari. Jadi saya menggunakan chart 2. Untuk adminnya sendiri, untuk servernya dimilikinya kode admin, username 4115, password 108. Mungkin kita lanjutkan ke K-means. Jika mengklik tombol K-means, maka nantinya akan dilakukannya pengolahan data, yakni seperti nilai sikap, nilai ranking, dan jumlah presensi tadi akan diubah ke rank nilai 0 sampai 100 sehingga bisa dapat dilakukannya proses dengan K-means. Dan nantinya perhitungan yang telah terjadi maka nantinya akan disimpan ke database, yakni dengan tabel data N-data mining. Pada N-data mining, starternya kode NADM, integer 11, NPD-nya, NRPDM, NRPDM ini nilai rata-rata pengasuhan data mining, nilai rata-rata pengasuhan data mining, sikap data mining, ADM, dan seterusnya. Ini browse, maka nantinya akan tersimpan 70 data tadi yang telah diubah ringnya 0 sampai 100 ke dalam tabel N-data mining. Selanjutnya, jika diklik iterasi K-means, maka akan diarahkan ke halaman proses K-means. Ini merupakan halaman yang akan diakses Wakasis dan melakukan proses perhitungan K-means. Pada halaman ini akan menampilkan hasil proses iterasi 1 sampai N perhitungan K-means dari data yang ada pada sistem setiap tombol iterasi K-means di klik. Yang ini ini merupakan tampilan data halaman proses iterasi pertama, di mana pada proses iterasi pertama yakni kita akan mengolahnya dengan centroid yang telah kita tetapkan, yakni centroid pertama dengan untuk kriteria pertama yakni 92,69, kriteria kedua 93,08, kriteria ketiga 75, kriteria keempat 100, dan kriteria kelima 100. Dan centroid kedua yakni 8 untuk kriteria pertama yakni 89,54, kriteria kedua 89,92, kriteria ketiga 75, kriteria keempat 75, kriteria kelima yakni 100. Selanjutnya kita akan melakukan menghitung equilibrium distance pada setiap centroid, yakni centroid pertama dan centroid kedua, yakni dengan cara yakni akar dari dalam kurung 91,54 dikurang 92,69 tutup kurung pangkat 2 ditambah 92 buka kurung 92,38 dikurang 93,08 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung 75 dikurang 75 tutup kurung pangkat 2 ditambah 100 dikurang buka kurung 100 dikurang 100 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung 60 dikurang 100 tutup kurung pangkat 2 sehingga akan menghasilkan nilai yakni 40,02. Selanjutnya begitu juga pada centroid kedua, yakni akar dari buka kurung 91,54 dikurang 89,54 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung 92,38 dikurang 89,92 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung 75 dikurang 75 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung 100 dikurang 75 tutup kurung pangkat 2 ditambah 60 buka kurung 60 dikurang 100 tutup kurung pangkat 2 sehingga menghasilkan nilai untuk equilibrium distance centroid 2 yakni 47,28.
Selanjutnya kita akan membandingkan nilai dari setiap sentroid antara sentroid 1 dan sentroid 2 mana yang paling kecil, yakni sentroid 1 40,02, sehingga nantinya C1 akan mengeluarkan output 1 dan C2 mengeluarkan output 0 karena bukan anggota dari sentroid 2. Dan nantinya dan begitu sampai ke data ke 70. Dan nantinya ini akan disimpan ke dalam centroid tabel centroid term, di mana ini ada primary key-nya, NIPD-nya, iterasi pertama yang telah kita olah, C1 dan C2 dan clusternya. Ini dia termasuk ke cluster yang mana, teladan atau biasa. Dan setelah kita ini nantinya akan dilakukan proses mencari nilai centroid baru. Nilai centroid baru yakni dilakukan dari rata-rata pada setiap nilai rata-rata kriteria pada setiap anggota kelas, anggota cluster. Yakni seperti jika kita klik proses iterasi selanjutnya, nantinya akan dimunculkan proses iterasi kedua yang akan menampilkan nilai centroid barunya. Nah, di sini langkah-langkahnya masih sama seperti mencari pada iterasi pertama tadi, dan centroid barunya yang dihasilkan yakni 92,05 untuk centroid pertama yakni 92,05, kriteria kedua 92,38, kriteria ketiga 84,56, kriteria keempat 100, dan kriteria kelima 91,18. Dan centroid kedua menghasilkan nilai centroid baru untuk kriteria pertama yakni 90,37, kriteria kedua 90,82, kriteria ketiga 83,33, dan kriteria keempat 75, dan kriteria kelima 94,44. Dan hasil tersebut dilakukan sampai ke data ke 70. Dan jika nilai centroid yang sudah kita dan setelah kita mencari data sampai 70, maka kita akan mencari kembali nilai centroid barunya, yakni untuk iterasi ketiga. Dan apabila C1 dan C2 anggota cluster proses iterasi pertama dan proses iterasi keduanya sama, maka proses iterasi akan berakhir, yakni proses iterasi berakhir pada tahap kedua atau iterasi kedua. Dan nilai centroid pada database maka akan berubah, karena yang tadi iterasi pertama setelah dilakukan proses iterasi kedua, maka akan menghapuskan iterasi pertama dan akan memasukkan datanya kembali pada iterasi kedua. Dan maka proses ini berakhir pada iterasi kedua, dan selanjutnya akan ditampilkan hasil clusternya. Hasil cluster siswa teladan dan siswa biasa. Didapatkan anggota cluster siswa teladan yakni dengan jumlah 34, dan hasil cluster siswa biasa yakni dengan jumlah 36. Seperti data yang ada. Dan selanjutnya kita masuk ke menu Simple Additive Weighting. Simple Additive Weighting ini akan menampilkan halaman matris data, yakni menampilkan data dari semua kriteria diubah ke rank nilai 0 sampai 1, yakni disesuaikan dengan rating kecocokan, sehingga dapat dilakukannya proses perhitungan Simple Additive Weighting. Terdapat 3 tombol, yakni tombol kriteria, tombol normalisasi, dan tombol ranking, di mana setiap tombolnya akan mengarahkan ke halaman yang dipilih. Pada tabel matris data di sini ini tersimpan pada tabel RKSAW. Pada RKSAW inilah nantinya data-data tersebut akan kita olah menggunakan metode Simple Additive Weighting.
Selanjutnya kita akan ke tombol kriteria. Jika kita mengklik tombol kriteria, maka akan diarahkan ke halaman kriteria. Akan memberikan data kriteria apa saja yang akan yang akan kita gunakan pada perhitungan simple additive weighting. Data kriteria ini didapatkan dari input data kriteria yang dilakukan oleh Wakasis. Wakasis dapat melakukan perubahan data kriteria dengan mengklik tombol edit dan mengklik tombol hapus untuk menghapus data kriteria. Di sini kita akan coba mengeditnya. Mengedit, misalnya sifatnya jadi benefit, disimpan data, maka variable still disimpan. Jadi kita klik hapus, maka ya basal dihapus, dan kita akan mencoba menambahkan kriteria yang telah kita hapus tadi, yakni dengan cara kode kriterianya C5, nama kriterianya yakni absensi, sifatnya yakni cost, dan bobotnya yakni 0,1. Simpan data, maka kriteria berhasil disimpan. Selanjutnya, inilah dia tampilan dari tabel kriteria tadi. Pada halaman tambah kriteria, yakni halaman ini akan menunjukkan data kriteria apa saja yang akan diinputkan oleh Wakasis, yakni kode kriterianya, nama kriterianya, sifatnya yakni benefit atau cost, dan bobotnya, berapa bobot dari kriteria tersebut. Dan selanjutnya kita ke halaman Selanjutnya kita akan diarahkan ke selanjutnya proses ini normalisasi. Proses normalisasi nantinya akan memberikan data dari semua kriteria yang sudah dinormalisasikan dengan cara pembagian data yang ada dengan nilai min, max, sesuai dengan kriteria tergantung dengan sifat kriterianya. Yakni untuk pengetahuan yakni sifat kriterianya adalah benefit, maka kita akan mencari nilai max, maksimalnya berapa nilai maksimal dari ini. Nilai keterampilan yakni benefit juga, maka nilai max-nya juga. Sikap, ranking, dan jumlah presensi memiliki sifat kriterianya yakni cost, maka kita akan mencari nilai minimal atau min dari setiap kriterianya. Untuk contohnya yakni yang pertama, contoh data pertama, ini misalnya amarah dengan nilai dengan nilai datanya ini 0,25 untuk data untuk nilai maksimal dari nilai pengetahuan yakni adalah 0,5. Maka setiap baris dari kolom C1 menjadi penyebutnya yakni 0,5. Jadi untuk caranya untuk menghasilkan nilai normalisasi yakni adalah 0,25 dibagi dengan 0,5, yakni didapat dari nilai maksimalnya sama dengan 0,5. Ya, nilai keterampilan misalnya. Nilai keterampilan yakni nilai maksimalnya adalah 0,5 juga. Maka 0,25 dibagi 0,5 adalah 0,5. Selanjutnya nilai sikap. Kita mencari nilai minimalnya, yakni nilai minimalnya adalah 0,25. Maka 0,25 nilai minnya tadi dibagi dengan 0,5 menghasilkan nilai 0,5. Dan nilai ranking yakni juga cost, maka nilai minimalnya dibagi dengan datanya 0,25 dibagi dengan 0,5 menghasilkan nilai 0,5. Selanjutnya adalah nilai presensinya. Yakni kita cari yakni nilai terkecilnya adalah 0,1. Maka 0,1 dibagi 1 sama dengan 0,1. Maka kita klik normalisasi, maka hasilnya seperti itu, ya 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,1. Nah, disinilah normalisasi ya tadi menampilkan data dari semua kriteria yang sudah kita normalisasikan tadi sesuai dengan datanya yakni nilai min dan max pada setiap kriteria, sifat kriterianya. Selanjutnya kita akan ke ranking. Pada proses perankingan
Selanjutnya yakni proses perankingan. Pada proses perankingan yakni hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yakni penjumlahan dari perkalian matrik atau normalisasi dengan bobot sehingga diperoleh nilai terbesar dan dipilih sebagai yang terbaik menjadi solusi. Bobotnya tadi yang sudah kita inputkan yakni bobotnya 0,65, 0,1, 0,1, 0,05, dan 0,1 untuk absensi. Nah, maka akan kita kalikan untuk yang untuk pencarian hasil akhirnya yakni dengan cara perkalian dari 0,5 dikali dengan 0,65 ditambah 0,5 dikali 0,1 ditambah 0,5 dikali 0,1 ditambah 0,5 dikali 0,05 dan ditambah 0,1 dikali 0,1. Maka akan mendapatkan hasil 0,46. Kita coba cek di halaman ranking. Nah, ini untuk data si ini dia untuk si amarah tadi yakni hasilnya yakni 0,46. Nah, di sini saya sudah langsung mengurutkannya dari nilai total yang tertinggi. Ya, mungkin berikut hasil dari tabel rankingnya. Jika diklik tombol cetak, maka akan mengarahkan ke halaman cetak rankingan. Di sini saya sudah menampilkan halaman hasil dari yang proses SAW tadi, rankingan tadi. Ini ada kopnya, dan di sini ada kata mukanya, dan di sini hasilnya, dan di sini ada penutup, dan data tersebut kapan kita cetak. Di sini kepala sekolah bidang kesiswaan dengan nama Bu Rina, NIP-nya sekian, dan ini bisa kita print. Mungkin sekian. Untuk yang halaman perankingan masuk ke tabel ranking, dan untuk normalisasi tadi di SAW masuk ke tabel SAW, dan untuk tabel kriteria masuk ke tabel kriteria. Mungkin sekian saya mendemonstrasikan program yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.